Disebutkan oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf, dahulu para salaf kita itu tidaklah pergi menuju tempat-tempat yang jauh kecuali untuk ngambil ilmu dan untuk memberikan manfaat. Itu yang dilakukan oleh mereka. Mereka nggak ada pergi untuk dunia, sama sekali tidak. Mereka pergi untuk perjalanan yang jauh, untuk kehidupan dunianya, sama sekali tidak. Untuk tamasya, ya, sama sekali tidak. Nggak ada mereka melakukan pergi jauh untuk hal-hal semacam itu. Kita lihat beliau Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Siapa beliau? Itu adalah keturunan Nabi SAW yang hijrah, sampai dikatakan beliau itu Al-Muhajir ilallah, dari Basrah, kota Irak, ya, di negeri Irak. Basrah itu adalah tempat yang sangat nikmat sekali, kota yang luar biasa, dengan hasil kurmanya yang sangat bagus, ya. Ditinggal kehidupan dunianya, padahal beliau itu adalah seorang yang punya pengaruh sangat besar, punya harta yang banyak. Beliau ambil semuanya, lalu kemudian pergi dari satu negeri ke kota yang lainnya sampai di Hadramaut, ya. Untuk apa? Ya, untuk selamatkan diri dari kehidupan dunia. Jadi sama sekali mereka itu tidaklah pergi untuk cari dunia, tapi malah menghindari daripada kehidupan dunia. Kita ini biasanya pergi kalau mau cari kerja, ya, pindah kota karena ada kerjaan. Tapi lihat orang-orang salaf soleh itu pergi sama sekali bukan urusan dunia. Apa? Pergi untuk belajar, ya. Mereka yang pergi, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, itu pergi dari Hadramaut menuju Mekah untuk apa? Belajar. Perjalanan jauh, berapa tahun beliau ada di sana. Untuk apa? Ngambil ilmu. Orang-orang salaf soleh semacam itu. Imam Bukhari, Imam Muslim pergi dari satu daerah untuk daerah yang lain untuk ngambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mereka berpergian itu hanya untuk tamasya, itu sama sekali tidak. Ambil ilmu atau untuk memberikan ilmu kepada yang lainnya. Sampailah mereka itu berada di suatu daerah, lalu kemudian menetap di daerah tersebut, mereka kemudian menjadi kibarul ulama, ya. Karena ngambil ilmu tadi, belajar sungguh-sungguh. Syekh Said, ya, itu kan disebutkan pergi dari daerahnya 40 tahun. Pergi dari kota Tarim itu 40 tahun, sampai orang sudah kemudian mengatakan mati, ya. Keluarganya sudah nggak ada mengharapkan lagi, dianggapnya mati, ya. Pulang ke Hadramaut, kembali dari perjalanannya untuk cari ilmu, bawa unta yang sangat banyak sekali, isinya kitab, ya, isinya kitab. Anda bisa bayangkan zaman dahulu, ya. Kalau sekarang ini kan kitab tinggal kita ambil saja dari mana bisa, bahkan dari HP juga bisa. Dulu itu kalau mau dapat kitab ya nulis, ya, nulis. Kota kalau mau ada ilmunya ya harus nulis. Nulisnya di mana? Ya datangi pengarangnya, datangi siapa yang pernah nulis. Maka mereka kemudian pergi 40 tahun lamanya. Anda bisa bayangkan, pulang sudah tua, ya. Orang itu sudah tua, 50 tahun ke atas minimalnya, kan sudah 40 tahun. Bawanya kitab, ya, berunta-unta isinya. Maka hiduplah kota Tarim dengan ilmu berkat beliau, ya. Maka kita lihat bagaimana kisahnya yang luar biasa. Mereka itu pindah dari satu negeri menuju negeri yang lain untuk dapatkan ilmu. Diingatkan oleh beliau di sini, walam nasma' bi ahadin minhum safara litijarah lidunya wala li amril ma'isyah. Tidak ada dalam sejarah orang-orang dahulu, para salaf kita, pergi dari satu daerah menuju daerah lain untuk dagang, untuk perkara dunia, untuk perkara kehidupan ma'isyahnya, makannya, sama sekali nggak ada. Maka yang ini yang perlu diingat, apa itu?
para wali songo yang datang ke Indonesia ini perlu direvisi sejarahnya. Mereka itu datang ke Indonesia bukan dagang, sama sekali nggak ada urusan dagang. Mereka bukan para pedagang, sama sekali tidak. Mereka datang dari satu daerah menuju daerah yang lain, dari Hadramut sana sampai ke Hindia, lalu kemudian sampai ke Vietnam. Vietnam itu ada negeri Islam di sana. Anda bisa bayangkan, dahulu ada negeri Islam, kerajaan Islam di sana. Campa hilang sudah, nggak ada. Lalu kemudian pergi ke sana dari satu daerah menuju daerah yang lain untuk apa? Untuk sebarkan ilmu, sebarkan Islam. Datang itu tidak bawa uang, datang itu nggak bawa uang sama sekali, tapi mereka kemudian memberikan manfaat ala kadarnya kepada orang yang bisa dapatkan makan untuk kehidupannya, dan memberikan ilmu, memberikan agama, pengajaran, bisa masuk Islam. Dan itu yang dituju, itu yang dituju, nggak ada yang lain. Tujuannya hanya untuk menyebarkan Islam. Dengar ada satu daerah, di situ ada penduduk, lalu kemudian penduduknya belum masuk Islam, didatangi oleh mereka, didatangi oleh mereka. Kisahnya mereka itu dari Vietnam pakai kapal. Anda bisa bayangkan, kapalnya kan kapal sederhana waktu-waktu itu, ya. Tergantung arah anginnya mau kemana itu, ya. Dapati pulau kecil di Kalimantan itu, saya lupa namanya itu, ya. Sampai mereka meninggal di situ, ya. Masuk situ ada penduduknya, diajarkan Islam, sudah masuk Islam. Rajanya belum masuk Islam, didatangi. Mentalnya luar biasa ini, ya. Anda datang satu daerah, rajanya belum Islam, didatangi kok, ya, untuk kemudian mengajarkan. Lah mereka kan orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tampaklah wajah-wajah mereka itu wajah-wajah yang sejuk. Setiap orang melihatnya, ya akhirnya masuk Islam, ya. Mereka datang ke menikah ya dengan putri raja. Lalu kemudian Sunan Ampel. Sunan Ampel itu putri daripada Raja Vietnam, yang mana Raja Brawijaya yang ada di Indonesia, Kerajaan Majapahit, istrinya itu kakak adik, ya. Sehingga Raja Sunan Ampel itu bisa masuk Majapahit dengan gampang. Kenapa? Karena istrinya raja bibinya sendiri, budinya istilahnya. Masuklah mereka itu, ya. Dan kemudian memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, masuklah mereka dalam Islam. Tapi bukan dagang, ya. Biasanya sejarah mengatakan mereka adalah pedagang dari Gujarat. Bukan sama sekali. Mereka nggak bawa uang, nggak bawa harta, datang dari satu tempat menuju tempat yang lain hanya untuk menyebarkan Islam, memberikan dakwah. Dan itu yang terjadi. Kalau namanya pedagang itu apa ya, carinya dunia. Orang yang cari dunia itu nggak bakal dapat akhirat, ya. Wis itu pasti, ya. Kalau pedagang mesti rajanya dan para tokoh pedagangnya yang ada di daerah pasti tersaingi, ya. Dia akan berkelahi itu. Orang yang punya kepentingan dunia sama orang yang punya kepentingan dunia itu sama-sama punya kepentingan dunia, pasti akan kelahi satu sama yang lain. Musuhnya seseorang itu adalah yang sejenis kerjaannya, ya. Anda kalau punya pekerjaan dagang, jualan sesuatu, toko sebelah yang jualan sama, musuh Anda itu, ya. Nah, nggak mungkin seorang kemudian datang ke Indonesia dengan kata sebagai seorang pedagang, pasti akan kemudian mempunyai musuh pedagang-pedagang yang lainnya, dan yang terjadi akhirnya perkelahian, permusuhan satu dengan yang lain. Tapi karena mereka memang datangnya ke Indonesia hanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kemudian benar-benar terwujud apa yang diharapkan, karena Allah bimbing mereka. Setiap orang yang punya niat yang baik akan dibukakan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi pecinta orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.